Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalisa Aryani, NPM saya 21100101043 dari kelas 1N Banjarmasin, Reguler Pagi Prodi Teknik Informatika dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar logika himpunan yang terdiri dari himpunan khusus, himpunan operasi, serta aljabar himpunan. Dan yang kedua, langkah-langkah transisi logika himpunan, yaitu contoh sederhana. Oke, pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang konsep dasar logika himpunan. Ada himpunan khusus, himpunan operasi, serta aljabar himpunan. Himpunan adalah objek yang didefinisikan secara jelas. Objek-objek dari himpunan yang dimaksud adalah suatu objek yang dapat ditentukan dengan pasti termasuk dalam himpunan tersebut atau tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Ada 4 metode himpunan. Yang pertama, enumerasi, yang kedua simbol-simbol baku, yang ketiga notasi pembentuk himpunan, dan yang terakhir ada diagram Venn. Himpunan khusus, terdapat himpunan semesta atau universal, himpunan kosong atau null set, himpunan bagian atau subset, himpunan bagian yang sebenarnya, himpunan yang sama, himpunan yang ekivalen, dan yang terakhir himpunan saling lepas atau disjoint. Yang kedua, himpunan operasi. Terdapat irisan atau intersection, terdapat gabungan atau union, terdapat komplement suatu himpunan, selisih ialah perbedaan simetris, symmetric difference. Pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah transisi logika himpunan. Terdapat langkah-langkah transisi logika himpunan serta contoh sederhana. Pada dasarnya, aljabar boolean memberikan perantaraan antara aljabar himpunan dan logika sebagai berikut. Yang pertama, operasi-operasi dasar dalam aljabar himpunan dengan dua elemen yaitu 0 dan A. Yang kedua, operasi-operasi dasar pada aljabar boolean dengan dua elemen yaitu 0 dan 1. Dan yang ketiga, operasi dasar dalam logika kalkulus proposisi melibatkan elemen false and true. Yang kedua, contoh sederhana. Untuk lebih jelas memahami apa yang terkait dengan himpunan, harap segera lihat contoh-contoh di bawah ini. Yang pertama, himpunan pria tampan. Yang kedua, himpunan orang bijak. Yang ketiga, koleksi pena, buku, penggaris, pensil, penghapus. Dan yang terakhir, yang keempat, koleksi duku, pisang, salak, durian, jeruk, rambutan. Penjelasan contoh sederhana masalah himpunan. Dalam contoh A, itu himpunan pria tampan. Pemahaman pria tampan relatif tidak dapat mendefinisikan dengan jelas. D, sifat bijaksana adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan secara akurat karena himpunan tiap orang memiliki nilai yang tidak relatif. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan jika A dan B tidak dimasukkan karena anggota tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Sedangkan pada contoh kasus adalah koleksi alat tulis, sedangkan contoh D, pembuatan buah. Jadi contoh C dan D termasuk himpunan karena anggota dapat didefinisikan dengan jelas, yaitu C, himpunan alat tulis, sehingga kasus D adalah buah dari himpunan. Oke, contoh dan soal jawaban, kalian bisa stop video atau kalian screenshot. Kesimpulan, selisih dari dua buah himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen A dan bukan elemen B. Dalam kasus sifat bijaksana adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan secara akurat karena himpunan tiap orang memiliki nilai yang tidak relatif. Jadi contoh C dan D termasuk himpunan karena anggota dapat didefinisikan dengan jelas, yaitu himpunan alat tulis, sehingga kasus adalah buah dari himpunan. Oke, sekian pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.